Pernahkah Anda merasa emosi seperti amarah, kekhawatiran, atau rasa sedih begitu menguasai hidup Anda? Anda bukanlah satu-satunya. Hidup penuh dengan tantangan, dan emosi seringkali menjadi respon pertama kita terhadapnya. Namun, bagaimana jika saya katakan Anda dapat belajar untuk mengendalikan emosi, bukan sebaliknya? Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana filsafat Stoik yang berusia ribuan tahun memberikan solusi praktis untuk menjaga ketenangan batin. Bersiaplah untuk memahami hidup dan diri Anda dengan cara yang baru, karena di sini Anda akan belajar untuk menjadi tuan atas emosi Anda. Segmen pertama, kenapa kita harus mengendalikan emosi? Sebagai manusia, emosi adalah bagian dari diri kita. Tapi ketika emosi tidak terkendali, mereka bisa menjadi penghancur hidup. Bayangkan bagaimana amarah dapat merusak hubungan, atau bagaimana kecemasan dapat menghambat keputusan penting. Stoikisme mengajarkan bahwa emosi yang destruktif berasal dari cara kita memandang dunia. Epictetus, seorang filsafat Stoik, berkata, "Bukan hal-hal di luar yang mengganggu kita, tetapi pendapat kita tentang hal-hal tersebut." Jadi, langkah pertama adalah menyadari bahwa emosi negatif tidak berasal dari situasi itu sendiri, tetapi dari cara kita menafsirkannya. Contoh praktis, saat seseorang memotong Anda di jalan, apa yang Anda pikirkan? Jika Anda berpikir, "Dia tidak menghormati saya," Anda mungkin merasa marah. Tapi jika Anda berpikir, "Mungkin dia sedang terburu-buru," rasa amarah itu hilang. Intinya adalah, kendalikan interpretasi Anda, maka Anda mengendalikan emosi Anda. Segmen kedua, prinsip dasar Stoik untuk ketenangan batin. Pertama, fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan. Marcus Aurelius, seorang Romawi dan filsuf Stoik, mengajarkan konsep penting. Hanya fokus pada apa yang Anda bisa kendalikan. Hal-hal di luar kendali Anda, seperti cuaca, pendapat orang lain, atau hasil dari usaha Anda, tidak layak menyita energi emosional Anda. Pikirkan ini seperti bermain kartu. Anda tidak bisa mengendalikan kartu yang dibagikan, tapi Anda bisa memilih cara bermainnya. Dalam hidup, kartu Anda adalah situasi, dan permainan Anda adalah respon. Contoh praktis, misalnya ketika rekan kerja Anda bersikap tidak sopan, Anda tidak bisa mengubah perilakunya, tapi Anda bisa mengendalikan respon Anda, tetap tenang, dan membalas dengan sopan. Kedua, lakukan meditasi stoik. Stoikisme menganjurkan latihan refleksi harian yang sering disebut meditasi stoik. Ini bukan meditasi seperti duduk bersilah, tapi lebih kepada merenungkan apa yang terjadi sepanjang hari dan bagaimana Anda bereaksi terhadapnya. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya terlalu bereaksi terhadap sesuatu yang kecil? Apa yang bisa saya lakukan lebih baik? Melalui kebiasaan ini, Anda melatih pikiran untuk menjadi lebih sadar dan terkendali. 3. Lihat keadaan dari perspektif yang lebih luas. Saat emosi menguasai, kita sering lupa melihat gambaran besar. Amarah, misalnya, muncul karena kita merasa sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan kita. Tapi apakah itu penting dalam jangka panjang? Marcus Aurelius sering mengingatkan dirinya sendiri bahwa kita semua adalah bagian kecil dari alam semesta yang luas. Dengan mengingat ini, masalah sehari-hari terlihat jauh lebih kecil dan kurang menekan. Segmen ketiga, menghadapi tantangan emosional dalam kehidupan modern. Pertama, mengelola stres di tempat kerja. Di dunia modern, pekerjaan sering menjadi sumber stres utama.
Stoikisme mengajarkan bahwa stres datang dari ekspektasi yang tidak realistis. Alih-alih berfokus pada apa yang salah, tanyakan, apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Bagaimana saya bisa mengendalikan respon saya terhadap tekanan ini? Kedua, mengatasi konflik dengan orang lain. Konflik seringkali memicu emosi seperti kemarahan dan frustasi. Epictetus menyarankan kita untuk selalu mengingat bahwa semua orang bertindak berdasarkan pemahaman mereka sendiri. Alih-alih bereaksi dengan marah, cobalah memahami sudut pandang mereka. Bahkan jika Anda tidak setuju, Anda tetap bisa menjaga ketenangan batin. Ketiga, menghadapi kegagalan dengan bijak. Kegagalan adalah bagian dari hidup. Stoikisme melihat kegagalan bukan sebagai akhir, tetapi sebagai guru. Marcus Aurelius menulis, apapun yang terjadi, itu terjadi untuk kebaikanmu. Setiap kegagalan membawa pelajaran, dan pelajaran itu membantu Anda menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Segmen keempat, tips praktis untuk melatih ketenangan batin. Sebelum kita menutup video ini, berikut beberapa langkah praktis yang bisa Anda mulai hari ini untuk melatih ketenangan batin ala Stoik. Pertama, mulailah hari Anda dengan bertanya, apa yang mungkin terjadi hari ini dan bagaimana saya akan menghadapinya dengan tenang. 2. Akhiri hari dengan refleksi. Apakah saya bereaksi berlebihan terhadap sesuatu hari ini? Apa yang bisa saya lakukan lebih baik? 3. Saat emosi muncul, tarik napas dalam-dalam dan tanyakan, apakah ini ada dalam kendali saya? Latihan kecil ini, jika dilakukan konsisten, akan membawa perubahan besar. Emosi adalah bagian alami dari manusia, tetapi mereka tidak harus mengendalikan hidup Anda. Dengan belajar dari filsafat Stoik, Anda dapat hidup dengan lebih damai, lebih bijaksana, dan lebih penuh kendali. Terima kasih telah menonton. Jika video ini membantu Anda, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi wawasan yang memperkaya hidup. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah hidup dengan kebijaksanaan.